warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Syafira dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 6 unit 1. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem peradilan di Indonesia. Peradilan berasal dari kata adil, artinya segala sesuatu mengenai perkara pengadilan dalam lingkup negara Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan keempat, disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari sistem peradilan. Apa, Bu? Karena kami bingung, itu amplop apa? Amplop itu diantaranya ada di dalam video juga. Tidak semua saya serahkan. Sistem peradilan di Indonesia adalah keseluruhan perkara pengadilan dalam suatu negara yang satu sama lain berbeda tetapi saling berkaitan atau berhubungan, sehingga terbentuk suatu mekanisme dan dapat diterapkan secara konsisten. Dalam sistem peradilan di Indonesia, beberapa unsur pihak yang terlibat diantaranya adalah penyidik. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, diatur dalam pasal 1 angka 4 KUHP. Sedangkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 angka 5 KUHP. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka. Ini telah diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHP. Jaksa dan lembaga kejaksaan merupakan salah satu alat negara dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia. Ada dua jenis tugas jaksa dalam kekuasaan kejaksaan. Tugas tersebut yaitu yang pertama sebagai penuntut umum. Tugasnya melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim di persidangan. Tentu saja tugas ini dilaksanakan atas dasar wewenang yang telah diberikan oleh negara. Kemudian tugas yang kedua adalah sebagai eksekutor. Jaksa melakukan putusan persidangan atas dasar kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, jaksa juga berwenang melakukan penyidikan lanjutan pada perkara kejahatan dana pelanggaran-pelanggaran hukum. Keberadaan dan penugasannya dilindungi oleh undang-undang yang ditetapkan oleh negara. Hakim. Siapa yang komplain atas kopi yang saudara produksikan di tempat itu? Dari pihak Jessica ada atau dari pihak Mirna? Kemudian yang selanjutnya adalah hakim. Jadi hakim adalah pejabat yang memimpin jalannya persidangan. Adapun tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penasehat hukum. Selanjutnya adalah penasehat hukum. Penasehat hukum berperan untuk memastikan bahwa hak-hak seorang tersangka, terdakwa, dan terpidana tidak dilanggar. Advokat bertindak sebagai penyeimbang terhadap upaya paksa yang diberikan oleh undang-undang kepada penegak hukum. Apakah pihak eksekutif akan mendapatkan
insentif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.